Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Hamzanwadi Menyapa. Hamzanwadi Menyapa merupakan program bincang-bincang untuk membangun kedekatan antara Universitas Hamzanwadi dan masyarakat luas. Apa kabar generasi gemilang? Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Ada Dina Uswatun Hasanah di sini yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan untuk berbincang-bincang mengenai Universitas Hamzanwadi. Di episode kali ini kita akan berbincang membahas terkait dengan salah satu program studi yang ada di Universitas Hamzanwadi, yaitu program studi statistika. Mungkin ini kedengarannya akan sangat menarik bagi adik-adik dan teman-teman di rumah yang mungkin sudah lama mengincar program studi statistika untuk menjadi jurusan untuk kuliah nantinya. Dan saya tidak sendiri tentunya di sini teman-teman semua, saya ditemani pada saat ini dengan Bapak Muhammad Ghazali, MPD selaku Koordinator Program Studi Bidang Statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak kayaknya sudah semangat dan siap sekali ya untuk memperkenalkan program studi pada sore hari ini. Ya, dibilang semangat, saya sangat semangat karena saya yakin program studi ini selalu dinanti oleh generasi kita di luar. Ya, oke. Jadi udah saya bilang tadi ya teman-teman, mungkin ini akan menjadi salah satu program studi yang menarik untuk teman-teman gali dan explore. Baiklah, karena di sini sudah ada narasumber kita, saya akan langsung berbincang-bincang nih. Yang pertama Bapak, saya juga penasaran nih, statistika ini kan merupakan salah satu prodi yang terbilang baru lah ya Bapak ya di Universitas Hamzanwadi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu nih, apa sih yang menjadi visi dari program studi statistika ini Bapak? Oke, baik. Terima kasih Dek Dina. Sebelum saya ke visi misi, saya ingin bercerita kaitannya dengan sejarah prodi ini berdiri. Oke. Jadi program studi statistika ini berdiri ketika pada saat itu STKIP Hamzanwadi Selong mengajukan reakreditasi untuk menjadi sebuah universitas. Tapi dengan keputusan Mendiktek Dikti bahwa STKIP Hamzanwadi itu menyatu dengan STTH Hamzanwadi, hingga nanti dengan usulan yang sama itu ada dua program studi yang ikut dalam usulan tersebut, yaitu statistika dan farmasi. Sehingga nanti ditetapkan oleh Mendiktek Dikti bahwa pada tanggal 23 September 2019 baru penyatuan Universitas Hamzanwadi ini dari STKIP dan STTH-nya itu terbentuk. Nah, dari sanalah awal mula terbentuknya program studi statistika dan farmasi. Jadi kalau adik-adik bertanya, kami berdiri sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, setelah berdirinya tentunya kan kami punya misi dan visi dan misi. Visi kami itu adalah pada tahun 2041 menjadi pusat studi statistika pada ilmu-ilmu kehidupan yang berdaya saing global dan berbasis budaya santri. Kenapa kami berani menjadi pusat studi statistika? Karena kalau melihat sebaran program studi khususnya di Bali dan Nusa Tenggara Barat, jadi kami adalah satu-satunya program studi statistika yang berada di daerah tersebut. Bisa teman-teman nanti cek, sehingga nanti ada keyakinan dari program studi kami bahwa suatu saat nanti akan menjadi pusat studi statistika di khususnya di wilayah Indonesia Timur bagian selatan. Dan ini menjadi harapan kami di program studi. Kemudian misi. Jadi misi yang pertama ada kami punya 4 misi. Yang pertama menyelenggarakan pendidikan yang merupakan keunggulan, tentunya berdasarkan perkembangan statistika dengan mengedepankan nilai-nilai kesantrian. Ini menjadi turunan dari visi misi yang memang sudah dibuat oleh universitas, yaitu berbasis budaya santri. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan tepat guna berbagi masyarakat, pemerintah dan industri. Itu misi yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir, membangun kerjasama atau mitra dengan organisasi terkait atau lembaga-lembaga terkait, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Dan ini terbentuk sudah beberapa kali kami melakukan kerjasama dengan beberapa pihak pemerintah, termasuk BPS Provinsi kemarin, kami dipercaya oleh pemerintah sebagai penanggung jawab sensus untuk di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Itu untuk sekilas tentang sejarah kemudian visi-misi kami. Nah, dari visi misinya aja teman-teman udah kedengeran keren banget. Apalagi tadi Bapak saya sempat mendengar bahwa ini merupakan program studi di daerah Bali Nusra ini salah satunya ya.
Ada Satu-satunya. Satu-satunya. Oke, satu-satunya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang berminat masuk prodi statistika dan mungkin belum tahu nih informasinya bahwa di daerah Bali Nusra itu ada program studi pendidikan statistika. Jadi udah nggak perlu ragu lagi untuk bergabung bersama Universitas Hamzan Wadi khususnya di jurusan program studi statistika. Yang selanjutnya nih Bapak, mungkin adik-adik di rumah atau teman-teman di rumah juga ingin tahu di program studi statistika ini apa saja sih yang nantinya akan dipelajari gitu Bapak? Oke, di statistika adik-adik nanti tidak banyak yang kalau bahasa orang itu statistika banyak ngitung-ngitung itu tidak sepertinya. Tetapi nanti kami lebih banyak menawarkan program-program yang memang sudah digunakan oleh para praktisi statistik. Jadi program-program yang dimaksud itu adalah tentunya ada perangkat yang digunakan seperti SPSS, Minitab, R, Python, kemudian lain-lain. Itulah yang nanti akan menjadi program-program yang akan digunakan. Jadi kalau statistika sekarang kan banyak di era digital, jadi tidak banyak kita menghitung di papan tulis menggunakan kalkulator, tidak manual lagi karena di statistika sudah disiapkan banyak sekali program-program yang akan digunakan untuk menghitung data, menganalisis, bahkan menjadi alat untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah dipergunakan. Kemudian nanti selain itu nanti adik-adik juga diberikan beberapa mata kuliah yang kaitannya dengan kesantrian. Di contoh mata kuliah itu adalah studi kepemimpinan Islam. Ini penting kami sampaikan karena suatu saat nanti kalau adik-adik sudah bekerja di luar sana, tetap menjaga marwah nama baik bahwa kita adalah selaku pekerja yang taat pada agama dan seterusnya. Itulah selain dari mereka belajar statistika itu sendiri. Ada beberapa mata kuliah yang memang seperti pendidikan tindak korupsi dan lain-lain seperti itu. Keren ya. Jadi Bapak statistika ini merupakan salah satu keilmuan yang sifatnya praktis ya Bapak digunakan. Oke. Ya, kemudian nih Bapak, mungkin salah satu yang juga tidak kalah pentingnya ketika kita mau memilih universitas nih, ketika kita baru-baru lulus nih Bapak, kita juga melihat akreditasi dari suatu jurusan itu. Kalau akreditasi dari statistika ini sendiri bagaimana Bapak? Oke, seberlanjut dari izin prodi yang sudah diterbitkan pada tanggal 23 September itu, kami tentunya sudah berinovasi. Artinya kita mengatakan diri kita baik itu kan tidak pas. Ada ukuran. Jadi ada indikator yang orang menyebut bahwa kita pantas atau kita sukses itu kan orang. Nah, dengan potensi yang ada, kami sudah mengajukan akreditasi. Alhamdulillah sudah akreditasi menunjukkan baik. Itu pun nanti akan kami teruskan pada akreditasi untuk peningkatan kapasitas kami. Karena sampai hari ini baru ada 2 lulusan pertama yang sudah kami luluskan. Kemudian proses akreditasi itu kami lakukan jadi sebelum adanya lulusan. Sehingga nanti ada beberapa instrumen-instrumen pada saat akreditasi itu yang nilainya masih 0. Dan saya berkeyakinan kalau sudah ada lulusan tentunya nanti poin-poin yang tadi 0 pada saat akreditasi itu sudah mempunyai nilai. Sehingga akreditasinya akan meningkat. Dan sementara saat ini kami masih terakreditasi baik. Masih terakreditasi baik ya Bapak ya. Dan ini akan terus ditingkatkan lagi tentunya sebagaimana Bapak jelaskan juga tadi. Jadi teman-teman sekali lagi jangan khawatir terkait dengan akreditasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Korprodi bahwa ini akreditasinya saat ini sudah baik dan akan terus ditingkatkan lagi seiring dengan nanti akan bertambahnya juga jumlah lulusan dari program studi statistika ini. Selanjutnya nih Bapak, apa saja sih saat ini fasilitas yang sudah tersedia untuk mendukung program atau proses belajar mengajar dari mahasiswa dan dosen yang ada di prodi statistika ini? Baik, untuk fasilitas saya pikir tidak jauh berbeda dengan program studi lain. Karena kami model kuliahnya itu lebih banyak praktik. Jadi ada satu kami punya keunggulan yaitu keunggulan lab statistika. Jadi lab statistika ini adalah untuk memfasilitasi bagi mahasiswa kami yang mungkin saat ini kemampuannya belum bisa membeli laptop atau membeli perangkat, sudah disiapkan di lab komputer kami atau lab statistika kami. Pada lab tersebut sudah terinstall program-program yang saya maksudkan tadi seperti R, Python, kemudian SPSS, Minitab, dan lain-lain. Dan program kami memang sudah berbayar. Artinya mereka tidak ada kekhawatiran bahwa semua program-program itu sudah terinstall dengan baik dan itu berbayar, artinya berlisensi. Jadi secara keilmuan, secara perangkat itu sudah tidak ada keraguan. Tinggal nanti mahasiswa kami akan menggunakannya di lab komputer sebagai tempat diskusi, tempat bagaimana dia latihan, praktik, analisis data dan lain-lain. Oke.
Jadi Bapak, misal ini berarti ada salah satu yang tadi disebutkan laboratorium statistika ya. Apakah nanti nih Bapak akan ada bimbingan buat adik-adik kita yang akan masuk di prodi ini? Siapa tahu nih sebelumnya mungkin tidak terlalu mahir untuk menggunakan atau mengaplikasikan perangkat-perangkat tersebut. Gimana tuh Bapak? Jadi selain mereka sudah menempuh atau mempelajari di mata kuliahan, karena beberapa mata kuliah kaitannya dengan misalkan analisis data, ada praktikum, ada mata kuliah khusus praktikum analisis data. Nah, untuk lab ini terbuka 24 jam selama jam kerja. Jadi anak-anak bisa berdiskusi lewat HMPS. Kemudian nanti saya selalu menekankan kepada mahasiswa khususnya yang sudah semester tinggi, itu selalu membimbing adik-adiknya di lab statistika. Sehingga nanti begitu pola yang saya kembangkan, nah sesekali pembina HMPS, kemudian dosen-dosen yang punya kompeten yang lain itu untuk membimbing mahasiswa di luar jam mata kuliah yang sudah dijadwalkan. Oke, jadi sekali lagi tidak perlu khawatir ya seperti tidak Bapak perlu katakan khawatir. tadi. Jadi kami tunggu sahabat generasi semuanya di statistika. Masalah fasilitas itu juga sudah disediakan kampus dan termasuk juga bimbingan-bimbingannya juga ada dalam ya Pak. Berikutnya nih Bapak, yang membuat prodi ini mungkin berbeda dari prodi-prodi yang lainnya di luar sana tentunya Bapak ya, kita compare dengan program studi statistika yang ada di luar sana, ini perbedaannya apa sih yang ada di Universitas Hamzan Wadi? Oke, kalau melihat perbedaan ada dua sih yang membedakan. Karena pertama kami program studi statistika di Fakultas MIPA ini adalah satu-satunya program studi non-keguruan. Non-keguruan. Non-keguruan yang memang notabene masyarakat saat ini adalah kalau masuk ke Universitas Hamzan Wadi itu jadi guru. Di kami di MIPA satu-satunya adalah non-keguruan yang nanti sebaran kerja itu sangat banyak. Ini bisa kami buktikan lewat anak-anak yang kuliah praktik sekarang, banyak diterima di beberapa kantor-kantor ternama. Ada yang BPS, ada yang BNN, ada yang Dinas Pertanian, Perdagangan, dan lain-lain. Nah, kaitannya yang berbeda dengan yang lain, mungkin di luar sana, seperti yang sekarang tadi, kalau urusan statistika tidak banyak dari background yang ditempatkan, tetapi nanti karena kami satu-satunya program studi di statistika di NTB ini, jadi kami lebih banyak ke statistika terapan. Jadi kemarin beberapa mata kuliah yang kami tawarkan kaitannya dengan statistika yang khusus kebencanaan. Itu yang membedakan. Jadi perkembangan ilmu statistika itu selalu kami update, sehingga kami melaksanakan pendidikan ini berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi ada mata kuliah mitigasi bencana, kemudian geologi dan morfologi kebencanaan dan seterusnya. Itu yang menjadi pembeda. Karena daerah kita memang daerah agraris, jadi ada kebutuhan nanti statistika yang kita kembangkan itulah statistika yang berdasarkan kebutuhan masyarakat di sekitar. Up to date ya Bapak berarti? Sangat ya? up to date. Okay. Ya, selanjutnya nih Bapak, tadi berbicara kayaknya ada membahas tentang peluang-peluang juga. Tadi Bapak sebut beberapa instansi di mana mahasiswa statistika ini banyak yang bahkan mungkin instansi-instansi tertarik untuk merekrut dari mahasiswa statistika. Gimana sih sebenarnya Bapak peluang dari program studi statistika ini sekarang dan ke depannya nih Bapak? Melihat kebutuhan yang sekarang dan seterusnya, ada optimis dari program studi kami bahwa lulusan-lulusan statistika ini sangat dibutuhkan di semua kantor, di rumah sakit, di bank. Karena di bagian-bagian kantor itu selalu Dek Dina menemukan pusat data, basis data, selalu bagian-bagian data. Nah, di sanalah lulusan-lulusan kami itu ditempatkan. Makanya saya katakan peluang kerja itu sangat luar biasa, sangat terbuka lebar di semua lini di kehidupan kita. Jadi di kantor, baik di rumah sakit, seperti di bank, apalagi dinas-dinas terkait. Malah yang di BPS provinsi sekarang meminta, kenapa cuman KP-nya 3 orang, padahal kami sangat butuh. Minta Pak Kepala BPS minta lebih dari itu juga boleh, tidak apa-apa karena kebutuhan. Dan yang menarik ada mahasiswa kami sekarang dia semester 7. Kemarin dia lulus PNS. Kemudian sekarang dia ditempatkan di bagian data di kantor imigrasi provinsi. Jadi kemarin pada saat dia daftar, dia minta transkrip nilai itu yang digunakan sebagai asumsi, dan dia ditempatkan di bagian data di kantor imigrasi. Padahal dia belum lulus, sekarang mahasiswa tersebut sedang menempuh skripsi di kami di statistika. Wow, keren banget ya, berarti belum lulus kuliah saja sudah direkrut bekerja Bapak ya di instansi pemerintah. Nah, kalau tadi saya dengar nih Bapak sempat menyebutkan beberapa nama instansi pemerintah di mana menyerap lulusan-lulusan prodi statistika. Apakah ini lulusan prodi statistika ini nanti hanya bekerja di instansi pemerintah atau ada tempat-tempat lain nih di mana prodi statistika ini lulusannya bisa bekerja di sana Bapak? Oke, baik.
Jadi selain mahasiswa lulusan kita itu bekerja di pemerintah, dia bahkan bisa membuat lapangan pekerjaan. Wow. Jadi ada beberapa mahasiswa kita di program studi yang sudah sampai saat ini belum lulus, sudah membuat sebuah lembaga untuk jasa. Jadi dia, saya lupa namanya apa, tapi dia sejenis data center. Nanti fungsinya dia melakukan analisis data, melakukan pelayanan survei kepada beberapa orang. Sehingga nanti kalau misalkan beberapa diskusi kami dengan dia, ada beberapa mahasiswa yang sedang tugas akhir di luar kampus kita yang berkonsultasi dengan mereka kaitannya dengan analisis data. Sehingga dia meminta memasang tarif tersendiri. Jadi mahasiswa itu yang semester 7 yang sekarang. Jadi jangan khawatir, ketika nanti sudah lulus bisa juga mendirikan lembaga-lembaga survei yang sudah nanti, apalagi nanti pada saat pilkada, kemudian pemilu dan lain-lain, itu bisa sangat bermanfaat. Kan bisa dibayangkan satu kali survei untuk calon gubernur saja berapa ratus juta. Itu bisa dimanfaatkan. Karena yang bisa melakukan ini kan hanya orang-orang statistika. Kalau ujian lain paling nanti sebagai tenaga lapangan untuk analisis kebutuhan yang lain itu adalah orang-orang kita di statistika. Oke, jadi tidak harus atau tidak hanya menggantungkan pekerjaan ini pada instansi-instansi saja Bapak ya, tapi bisa juga bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri kalau diistilahkan oleh Bapak tadi. Jadi sekali lagi nih teman-teman, sangat potensial sekali jurusan atau program studi statistika ini untuk kedepannya, apalagi terkait dengan lapangan pekerjaan. Kalau tidak masuk ke instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan, bisa membuat atau menciptakan sendiri lapangan pekerjaan. Nah, terkait dengan ini nih Pak, Bapak kan juga sebagai dosen ya di jurusan atau program studi statistika. Kalau dari point of view Bapak sendiri sebagai salah satu juga pengajar nih di program studi statistika, pentingnya ilmu statistika ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Secara Bapak tadi mengatakan bahwa ini juga adalah ilmu yang sifatnya praktis gitu Bapak. Ini pentingnya ini apa sih? Mungkin kalau bagi saya kan mungkin Bapak ya yang tidak berasal dari program studi statistika juga bertanya-tanya nih terkait hal itu Bapak. Oke, jadi kalau bicara penting, jangankan ilmunya, data itu juga sangat penting. Ini belum ilmunya tapi data. Oke. Jadi seberapapun kalau konsepnya dalam beberapa buku yang pernah kami baca, jadi seberapapun hebat kita berbicara, tapi tanpa data itu masih dia sangat opini. Oke. Jadi apalagi datanya sudah sangat penting, nah pentingnya data. Kemudian bagaimana ilmunya? Tentunya nanti ilmu-ilmu statistika kan semuanya dipelajari, dari penyajian, memperoleh data, kemudian analisis, kemudian selanjutnya mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan. Ini menjadi menjadi daya tarik tersendiri di jurusan kita. Sehingga nanti kalau adik-adik kita yang baru khususnya yang mau masuk statistika, jadi jangan khawatir. Jadi tidak semestinya dia belajar menghitung dan seterusnya. Jadi kalau secara analisis, menganalisis data itu butuh waktu 5-10 menit. Tinggal diklik saja di programnya. Tetapi yang sulit itu adalah menginterpretasi dan mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah dibentuk. Oke, jadi kalau selama ini ada anggapan umum ya Bapak bahwa statistika itu sangat identik dengan hitung-hitungan ya. Ternyata tidak hanya itu saja, tapi kita bermain dengan data. Bermain dengan data. Oke, interpretasi data, kemudian analisis dan sebagainya lah yang tadi Bapak sebutkan ya. Oke, Bapak ini sepertinya ada yang menarik nih dari tadi saya perhatikan dari Bapak nih ya yang duduk di sebelah saya. Saya melihat nih Bapak menggunakan batik ya nih Pak ya, pakaian batik. Oh ini batik kebetulan. Oke, tapi karena saya kayaknya anak IPA juga, karena SMA-nya anak IPA, jadi saya kayak kenal gitu Pak. Ada lambang-lambang sepertinya yang pernah saya pelajari ini Pak. Boleh dijelaskan mungkin ini maksudnya apa sih? Dress code yang Bapak gunakan. Salah satu batik dulu kita buat batik di program studi. Jadi teman-teman itu mengusulkan batiknya penciri prodi kita. Jadi batik ini adalah lambang-lambang yang ada di baju saya ini lambang statistika. Ada epsilon, ada X bar yang melambangkan rata-rata, kemudian ada sigma, kemudian ada banyak beberapa lambang yang lain yang sesuai dengan statistika. Jadi saya sengaja menggunakan ini biar nanti sebagai bahan pertanyaan juga sih sebenarnya. Jadi kalau anak statistika yang melihat Bapak kayaknya serem Bapak ya, jalan kayak ada rumus-rumus yang jalan. Banyak juga yang bertanya itu motifnya kok. Kalau orang MIPA yang lihat dia paham, tapi kalau orang luar itu selalu pertanyaannya seperti itu. Iya betul-betul. Karena belum pernah melihat mungkin Bapak ada motif batik sepertinya seperti begitu. Ya, oke. Untuk menutup nih Pak sesi kita di episode kali ini, mungkin Bapak punya
closing statement yang ingin diberikan kepada adik-adik kita, khususnya kalau ada yang ingin masuk di prodi statistika ini, apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada adik-adik di rumah? Oke, untuk adik-adik sahabat Gemilang, jadi seperti yang sudah kita diskusikan tadi dengan adik Dina, jadi statistika ini sangat menjanjikan. Jadi jangan khawatir, jangan ragu. Jadi semua lini kehidupan ini berbasis data sekarang. Jadi tidak bisa kita mengatakan itu bagus kalau tidak ada data. Tidak bisa kita mengatakan bahwa dia itu seperti ini tanpa ada data. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan sekarang ini kan banyak hoax. Jadi kita program studi statistika melawan hoax dengan data. Karena itu mari kita genggam dunia dengan data. Wih, keren ya slogannya Bapak, kita genggam dunia dengan data. Jadi kayaknya anak-anak statistika itu sangat anti dengan hoax Bapak ya. Anti hoax karena selalu ada data. Oke, sudah menggenggam data dan bisa menggenggam dunia dengan data. Oke, itulah dia sahabat-sahabat Gemilang yang ada di rumah, adik-adik semua, perbincangan saya kali ini dengan Bapak Muhammad Ghazali selaku koordinator program studi statistika. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa menambah insight buat adik-adik dan teman-teman di rumah, terutama kalau yang selama ini banyak memiliki pertanyaan terkait program studi statistika, terutama yang ada di Universitas Hamzan Wadi. Semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman dan adik-adik kita di rumah Bapak ya. Dan semoga nanti ada yang akan berjumpa juga dengan Pak Ghazali secara langsung ya. Saya tunggu dengan senang hati. Ya, ditunggu dengan senang hati oleh korprodinya. Demikian tadi perbincangan kita bersama narasumber yaitu Bapak Muhammad Ghazali selaku koordinator program studi statistika. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya menyapa generasi Gemilang yang ada di rumah. Untuk generasi Gemilang, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus saksikan Hamzan Wadi Menyapa yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Sabtu di semua sosial media Universitas Hamzan Wadi. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman atau ke seluruh sosial media yang kalian punya. Di masa pandemi ini, kami terus ingatkan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan diri, kesehatan, dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Semoga generasi Gemilang sekalian tetap dalam keadaan semangat, sehat, dan bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.